Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti masih sehat semuanya, bukan? Pada kesempatan hari ini Pak Gunawan ingin menjelaskan sedikit materi. Masih di tema 6, subtema 3, yaitu tentang pelestarian sumber daya alam. Namun seperti biasanya, sebelum kalian menonton video ini, pastikan dulu kalian sudah sarapan dan sudah melaksanakan sholat duha, supaya kedua hal tadi menjadi kebiasaan yang baik bagi kalian semuanya. Baiklah, kita masuk ke materi. Kita masuk ke materi inti. Mari kita pelajari apa yang menyebabkan hewan dan tumbuhan itu langka atau rusak. Kita mulai dari hewan terlebih dahulu. Penyebab yang pertama yaitu sering diburu untuk dijadikan peliharaan, hiasan, serta obat. Kita bisa ambil contoh yaitu burung merak. Burung merak adalah burung yang sangat indah dan dilindungi oleh pemerintah. Namun beberapa orang tertentu, orang-orang yang serakah, memburu mereka untuk dijadikan hewan peliharaan atau bahkan hiasan. Selanjutnya yaitu membutuhkan waktu berkembang biak yang cukup lama. Ada hewan tertentu yang cara berkembang biak mereka itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Misalnya panda dan koala. Kedua hewan tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama untuk berkembang biak. Bahkan dalam 1 tahun mereka hanya bisa menghasilkan 1 anakan saja. Itu pun belum tentu mereka bisa hidup sampai dewasa. Kemudian selanjutnya yaitu habitat dirusak oleh manusia. Nah, banyak sekali hutan di Indonesia itu yang dirusak oleh manusia. Contohnya, mereka menebangi pohonnya untuk dimanfaatkan pribadi, untuk mereka jual, untuk dijadikan bahan-bahan kebutuhan manusia. Namun, ketika mereka menebang, mereka tidak menanaminya kembali dengan bibit pohon yang baru, sehingga hutan itu menjadi rusak karena tumbuhannya, pohonnya itu berkurang. Nah, penyebab lainnya yaitu misalnya pembakaran hutan. Sering sekali kita melihat berita, itu banyak hutan yang dibakar oleh manusia. Nah, itu kenapa kok dibakar? Nah, mungkin mereka ingin menjadikan lahan tersebut menjadi kepentingan untuk bisnis mereka, dijadikan pabrik, perumahan, dan lain-lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu seleksi alam. Nah, seleksi alam di sini faktornya salah satunya yaitu cuaca. Nah, ketika cuaca kemarau, banyak sekali hewan yang kesulitan mencari makanan. Nah, kenapa kok bisa langka? Hewan karena kesulitan mencari makanan dan jumlah makanan itu sedikit, banyak hewan yang saling bersaing atau mungkin memperebutkan makannya mereka sampai bertarung sehingga banyak hewan yang mati. Kemudian selanjutnya kita ke tumbuhan. Penyebab yang pertama yaitu penebangan pohon secara terus-menerus. Nah, banyak seperti yang tadi, hutan di Indonesia itu banyak sekali yang dipohon oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Diambil pohonnya, mereka tebang secara ilegal tanpa menanaminya kembali dengan bibit pohon yang baru, sehingga hutan atau tanaman pohon yang ada di dalam hutan itu menjadi rusak dan berkurang. Kemudian tidak adanya reboisasi. Apa itu reboisasi? Yaitu penanaman hutan yang gundul dengan bibit pohon yang baru. Nah, ini berkaitan dengan yang pertama tadi, yaitu tidak adanya penanaman pohon baru di dalam hutan atau reboisasi. Kemudian terkena hama. Nah, di sini maksudnya banyak sekali tanaman atau tumbuhan itu yang terkena hama atau terserang hama. Kemudian seleksi alam atau faktor cuaca. Ini sama dengan yang hewan tadi, yaitu ketika musim kemarau yang sangat panjang, banyak sekali tanaman yang kering kemudian mati karena kekurangan air. Kemudian yang terakhir yaitu lahan yang dirusak manusia untuk kepentingan tertentu. Nah, ini berkaitan dengan yang nomor 1 tadi, yaitu banyak sekali pohon atau hutan yang dirusak oleh manusia. Diambil manusia pohonnya atau dibakar untuk kepentingan manusia.
dibuat pabrik, dibuat perumahan, atau diambil pohonnya untuk kepentingan bisnis manusia. Nah, itu kan juga sangat merugikan alam, dapat merusak alam karena tidak ada penanamannya kembali. Kemudian lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti, yaitu cara melestarikan sumber daya alam. Nah, di sini kalian bisa lihat ini merupakan contoh kecil pelestarian sumber daya alam, yaitu dengan menanam pohon baru atau bibit pohon baru. Nah, karena apa? Semakin banyak atau semakin bertambahnya pohon yang ada di bumi ini, maka semakin banyak dan bertambah juga oksigen yang ada di bumi ini. Nah, kita itu hidup kan memerlukan oksigen. Nah, maka kita juga harus menjaga kelestarian tumbuhan atau menjaga tumbuhan yang ada di sekitar kita. Selanjutnya melestarikan hewan di habitat asli maupun di kebun binatang. Contohnya yang pertama yaitu komodo. Perlu kalian ketahui, komodo ini adalah satu-satunya hewan purbakala atau dinosaurus yang masih ada sampai saat ini. Komodo dilestarikan di tempat aslinya yaitu di Pulau Komodo. Selanjutnya ada Taman Marga Satwa Ragunan atau kebun binatang. Nah, ini juga merupakan salah satu melestarikan hewan namun bukan di tempat aslinya, yaitu ditempatkan di kebun binatang. Akan tetapi untuk perawatannya tetap dijaga sebaik mungkin. Nah, satu lagi yaitu Swaka Marga Satwa Padang Sugihan. Nah, ini juga salah satu contoh pelestarian hewan dan juga tumbuhan di alam aslinya. Selanjutnya, pelestarian makhluk hidup atau sumber daya alam itu dibagi menjadi dua, yaitu pelestarian secara in situ dan ex situ. Pelestarian secara in situ, apa yang dimaksud in situ? Pelestarian in situ adalah cara pelestarian makhluk hidup yang dilakukan di habitat aslinya. Maksudnya, binatang atau tumbuhan dilestarikan masih di tempat aslinya, jadi tidak ditempatkan di kebun binatang atau di tempat herbarium. Nah, jadi masih di lingkungan aslinya, namun tetap dijaga kelestariannya. Contohnya yaitu Swaka Marga Satwa. Nah, ini hewan dan tumbuhan itu masih dirawat, masih dilestarikan namun di tempat aslinya, di hutan aslinya. Nah, selanjutnya pelestarian ex situ. Ini kebalikan dari pelestarian in situ. Kalau in situ tadi di habitat aslinya, kalau ex situ di luar habitat aslinya. Nah, untuk lebih jelasnya, pelestarian ex situ adalah cara pelestarian makhluk hidup dengan mengeluarkannya makhluk hidup tersebut dari habitat asli, kemudian dipelihara di tempat yang lain atau ditempatkan yang khusus. Nah, kenapa kok ditempatkan yang khusus atau di habitat bukan aslinya? Ini ada alasannya, karena mungkin jumlahnya yang sangat terbatas atau hampir punah. Dikhawatirkan nanti kalau tetap di lingkungan aslinya mungkin akan mati atau diburu oleh manusia, maka untuk berjaga-jaga ditempatkan di tempat yang khusus atau kebun binatang atau herbarium supaya terjaga kelestariannya dan terjaga generasinya, seperti itu. Nah, contohnya kebun binatang. Nah, kebun binatang di sini selain memelihara, namun juga dapat digunakan untuk memperkembangbiakan hewan yang ada di dalamnya. Contoh pelestarian in situ dan ex situ. Yang pertama, in situ. Itu contoh yang pertama, Swaka Marga Satwa, kemudian hutan lindung, kemudian taman nasional, cagar alam. Kemudian kalau ex situ itu contohnya ada kebun raya atau kebun binatang atau botani. Botani itu khusus tumbuhan. Kemudian kebun binatang itu tadi contohnya, salah satunya taman safari. Selanjutnya museum zoologi. Museum zoologi ini adalah
museum tempat pengawetan hewan yang sudah punah atau hewan purbakala. Kemudian yang terakhir herbarium. Herbarium ini adalah hampir sama dengan museum, cuma di sini tempatnya hanya berupa tanaman atau tumbuhan yang sudah langka atau jumlahnya yang sudah terbatas. Kemudian di sini bisa kalian lihat yaitu contoh gambar pelestarian sumber daya alam baik secara in situ maupun ex situ. Ada cagar alam, hutan lindung, suaka marga satwa, kemudian museum zoologi. Nah, seperti ini museum zoologi. Kemudian ada kebun binatang. Setelah kalian melihat video pembelajaran pada hari ini, sebagai tugasnya yaitu kalian, Pak Gunawan kasih tugas yaitu membuat poster tentang pelestarian sumber daya alam. Nah, berikut adalah contoh poster. Nah, nanti bisa kalian kreasi sesuai kreativitas kalian masing-masing, dibuat sebagus mungkin dan semaksimal mungkin. Nah, terima kasih. Demikian video pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa untuk absennya di kolom komentar. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.